Bapa di surga, kami menghampiri hadirat-Mu saat sore hari ini Tuhan. Kami bersyukur untuk kesempatan yang indah yang Tuhan berikan bagi kami semua ya Bapa. Kami percaya melalui ibadah kami hari ini, kami semua mengalami kekuatan yang baru dari Tuhan. Kami menerima berkat yang dari Tuhan. Kami memiliki pengharapan yang baru di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sadar kami adalah manusia yang rapuh. Untuk itu kami butuh Engkau hari ini. Kami butuh kekuatan yang daripada Engkau ya Tuhan. Sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan. Berbicaralah melalui hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan. Urapilah hamba-Mu ini dengan urapan yang baru dari surga. Sehingga apa yang hamba sampaikan hari ini berasal dari firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati umat-Mu yang mendengarkan. Kami membuka hati kami dengan seluas-luasnya untuk Roh Kudus mengerjakan sesuatu yang dahsyat sore hari ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Puji Tuhan, shalom bagi kita Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Haleluya, Bapak Ibu diberkati hari ini, amin. Kita telah menaikkan puji-pujian kita bagi Tuhan dan bersyukur hari ini kita semua diberkati oleh Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang hari ini bersama-sama kita belajar dari Injil Markus pasal 2 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Dari Injil Markus pasal yang kedua ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Saya akan membacakannya buat Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu bisa melihat dari Alkitab Bapak Ibu atau media elektronik Bapak Ibu. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, judul khotbah kita pada saat sore hari ini adalah yang begini belum pernah kita lihat. Yang begini belum pernah kita lihat. Mari kita akan membahas satu persatu ayat ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum nanti sampai kepada kesimpulannya. Yang pertama Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, dikatakan pada waktu itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa Yesus ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada kita, kepada mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita tadi melihat ayat yang pertama ini, pada waktu Yesus datang ke Kapernaum, tersiar bahwa Yesus ada dalam rumah.
Lalu orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di ayat yang kedua dikatakan di muka pintu pun tidak. Lalu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang menjadi pertanyaannya adalah apa alasan yang membuat orang berkerumun? Yang membuat orang berkerumun pada waktu itu adalah karena Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Kalau Bapak Ibu melihat di Markus pasal yang pertama ayat yang 40 sampai 45 dikatakan di situ bahwa Yesus menyembuhkan orang yang sakit kusta. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam konteks perjanjian lama, orang yang sakit kusta itu hanya dapat disembuhkan oleh Tuhan. Orang yang sakit kusta hanya dapat disembuhkan oleh Tuhan. Lalu inilah yang membuat orang penasaran, lalu inilah yang membuat banyak orang berkerumun mengelilingi Tuhan Yesus. Karena mereka melihat sesuatu yang ajaib, karena mereka melihat mujizat yang luar biasa di mana Yesus dapat menyembuhkan orang kusta. Sementara dalam perjanjian lama tadi dikatakan hanya Tuhanlah yang dapat melakukan itu. Dan mereka takjub melihat, mereka terheran-heran melihat keajaiban yang dilakukan Yesus kepada orang yang sakit kusta. Itu yang membuat mereka penasaran. Kalau kita tarik relevansinya dengan kehidupan kita, bukankah kita senang Bapak Ibu? Kalau ada mungkin seorang dokter yang kalau kita berkunjung, kalau kita pergi ke dokter itu bisa menyembuhkan penyakit kita, maka kita akan senang. Betul Bapak Ibu? Kita akan selalu berkunjung, kita akan senang dilayani oleh dokter itu. Kita akan mencari dokter itu kemanapun. Maka sekarang kita lihat banyak orang Indonesia berobat ke Penang karena di Penang sana banyak dokter-dokter yang luar biasa. Mereka pergi ke sana karena mereka menemukan di sana pelayanan yang luar biasa mengenai kesehatan. Nah, kita akan mencari, kita akan berbondong-bondong untuk itu supaya kita disembuhkan. Hal yang sama terjadi pada waktu itu kepada orang banyak. Mereka melihat sesuatu yang luar biasa, lalu mereka berkerumun untuk melihat apa yang Yesus lakukan. Dan yang sudah Yesus lakukan, yaitu ketika Yesus menyembuhkan orang yang sakit kusta itu. Namun Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata orang banyak yang berkerumun itu diketahui oleh Tuhan Yesus. Ternyata mereka berkerumun, mereka melihat apa yang Yesus lakukan itu bukan dengan motivasi yang bersih. Tetapi mereka memiliki motivasi yang lain. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di ayat yang kedua, sementara banyak orang yang berkerumun sampai di muka pintu pun tidak muat, sementara itu ia dikatakan memberitakan firman kepada mereka. Kata sementara yang dimaksud di sini kalau dalam terjemahan bahasa aslinya, bahasa Yunani dikatakan dan Yesus memberitakan firman kepada mereka. Tuhan Yesus tahu motivasi orang itu mengikut Yesus. Tuhan Yesus tahu kerumunan itu. Tuhan Yesus tahu motivasi dari setiap kerumunan yang datang melihat Yesus pada waktu itu. Sehingga karena Tuhan Yesus tahu motivasi mereka, maka pada saat itu juga Yesus berkhotbah kepada orang banyak. Yesus berkhotbah kepada orang banyak itu. Yesus tahu apa yang menjadi kebutuhan orang banyak itu. Yesus mau meluruskan pemikiran mereka supaya motivasi mereka tidak motivasi yang salah, melihat keajaiban-keajaiban yang Yesus lakukan. Lalu di ayat 3 Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan di sana ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Diceritakan di sana ada orang-orang datang membawa kepada Yesus seorang lumpuh yang digotong oleh 4 orang. Namun karena kerumunan itu mereka tidak bisa masuk. Lalu mereka membuka atap rumah itu, membuka atap di atasnya. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Lalu ketika Yesus melihat, ayat yang kelima, iman mereka, berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Dosamu sudah diampuni. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat dari kebenaran firman Tuhan ini, Yesus memuji iman keempat orang ini, dan dampaknya sangat dirasakan oleh orang lumpuh tersebut. Kita melihat Yesus memuji iman keempat orang ini. Karena apa Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan? Karena keempat orang yang menggotong orang yang lumpuh ini, mereka sangat yakin bahwa Yesus sanggup menyembuhkan orang yang lumpuh itu.
Dan ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan Yesus lihat dari iman keempat orang ini. Yaitu Yesus melihat iman yang mau bekerja sama. Yesus melihat dari keempat orang ini iman yang mau bersatu. Yesus melihat dari keempat orang ini iman yang mau melakukan hal yang sulit demi kebaikan orang lain, atau iman yang rela berkorban. Itu Yesus temukan. Coba Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saking banyaknya tadi kerumunan itu, tetapi kita lihat iman yang dimiliki oleh empat orang ini. Mereka membuka atap. Mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Mari kita coba berpikir dengan hal itu. Atau kalau kita posisikan diri kita pada waktu itu seperti empat orang itu, bagaimana mereka caranya membawa yang lumpuh ini ke atas genteng. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang lumpuh ini digotong oleh empat orang ini ke atas genteng. Kita melihat cara mereka ketika mereka membuka genteng itu. Lalu kita lihat cara empat orang ini menurunkan orang yang lumpuh ini. Itu yang Yesus lihat dari iman empat orang ini. Dan itu perlu bagi kita orang-orang Kristen hari ini. Kita harus memiliki iman yang seperti dimiliki oleh empat orang ini. Kita harus memiliki iman yang mau bersatu. Amin. Iman yang mau bersatu. Kita memiliki iman yang mau bekerja sama. Kita mau memiliki iman yang mau melakukan hal yang sulit demi kebaikan orang lain, atau iman yang rela berkorban. Itu tidak mudah Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kita melihat kepedulian empat orang ini menggotong orang yang lumpuh ini sampai di atap rumah itu. Ketika mereka sudah sampai di atap rumah itu, lalu mereka menurunkan orang yang lumpuh ini sampai tepat di hadapan Tuhan Yesus. Hal yang luar biasa yang mereka lakukan ini tidak mudah. Ini tidak mudah Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Ini tidak mudah. Kita lihat kalau sekiranya empat orang ini tidak bersatu, mana mungkin orang yang lumpuh ini sampai di hadapan Tuhan Yesus. Tidak mungkin. Namun karena ada iman mereka yang mau bersatu, iman bekerja sama, karena mereka ada mau rela berkorban, akhirnya sampailah orang yang lumpuh ini di hadapan Yesus, dan Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh ini. Dan sembuhlah dia. Maka Yesus memuji mereka. Makanya di ayat 5 dikatakan ketika Yesus melihat mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di ayat yang ke-6, di situ ada juga beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Maksudnya kepada Yesus, ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat tadi di ayat 5, ketika Yesus mengatakan, "Hai anakku, dosamu diampuni." Kalau dalam terjemahan aslinya itu sifatnya pasif, bukan aktif. Kalau pasif berarti benar apa yang Yesus dikatakan, bahwa dosamu sudah diampuni. Artinya Yesus sedang merujuk Allah mengampuni dosamu. Kalau sekiranya Yesus mengatakan secara aktif, maka Yesus mengatakan, "Saya mengampuni dosamu." Kira-kira begitu kepada orang lumpuh itu. Namun Yesus tahu niat, Yesus tahu hati orang-orang ahli Taurat itu. Makanya Yesus berbicara ketika dia mengatakan dosamu sudah diampuni, itu sifatnya pasif. Artinya Allah yang mengampuni dosa orang yang lumpuh ini. Dosa orang yang lumpuh ini. Kalau sekiranya Yesus mengatakan saya mengampuni dosanya, maka seketika itu juga Yesus dilempari dengan batu dan Yesus mati. Itu dalam aturannya. Namun Yesus tahu hati daripada ahli-ahli Taurat itu, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Sehingga kita lihat pada waktu itu Yesus mengetahui niat jahat daripada ahli Taurat. Bukankah di Alkitab banyak sekali ahli Taurat, orang-orang Farisi Saduki mencobai Tuhan Yesus, mencari kesalahan-kesalahan Tuhan Yesus Kristus? Bukankah kita tahu itu? Sehingga memang kita tahu salah satu ciri orang Farisi itu adalah suka mencari kesalahan orang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Lalu kita lihat
Mereka ahli-ahli Taurat ini berpikir dalam hatinya, mengapa siapa gerangan ini berani dia begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Lalu di ayat yang ke-8, tetapi Yesus segera mengetahui di dalam hatinya bahwa mereka, yaitu ahli-ahli Taurat itu berpikir demikian. Lalu Yesus berkata kepada mereka, mengapa kamu berpikir begitu di dalam hatimu? Maka di ayat yang ke-9 dikatakan, manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Luar biasa, di ayat yang ke-9 ini kita fokus Bapak Ibu. Yesus mengatakan, manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkat tilammu dan berjalanlah. Pasti Bapak Ibu, bagi pikiran ahli-ahli Taurat itu, mereka lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni. Karena mereka sebagai ahli-ahli Taurat, di dalam bait Allah, ketika ahli Taurat itu mempersembahkan korban, maka dosa diampuni. Itu yang terjadi. Ketika orang membawa korban penghapusan dosa yang dipimpin oleh ahli-ahli Taurat di bait Allah, maka pada waktu itu dosa-dosa umat pada waktu itu diampuni. Namun ada yang tidak dimiliki oleh ahli Taurat, yaitu apa? Mereka tidak mampu mengatakan apa yang dikatakan oleh Yesus, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Ahli Taurat tidak dapat melakukan itu. Yang dapat melakukan itu hanya Yesus Kristus. Kalau berbicara tentang pengampunan, di gereja ini pun dibicarakan tentang pengampunan. Betul? Kalau bicara tentang pengampunan, di gereja ini banyak sekali bicara tentang pengampunan. Tapi Bapak Ibu, ketika kita keluar dari tempat ini, kita berkunjung kepada saudara kita yang sakit, kita berkunjung kepada saudara-saudara kita yang terlantar, yang terpinggirkan, yang mengalami penderitaan yang sudah berpuluh-puluh tahun. Apakah kita yakin mengatakan kepada dia, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah? Mungkin kita masih ragu. Banyak di antara kita masih bimbang. Bahkan Bapak Ibu, saya pun sampai hari ini kadang-kadang agak khawatir Bapak Ibu, ya. Karena waktu saya beberapa kali mendoakan orang-orang yang saya doakan, tidak lama umurnya Bapak Ibu. Jadi cepat-cepat pergi. Jadi hati-hati Bapak Ibu, kalau didoakan sama saya nanti bahaya. Jadi saya agak takut karena suatu hari pernah saya mendoakan jemaat kita, gereja kita yang ada di Serua, di Ciputat, yang saya gembalakan tersebut. Di tangan saya ibu ini menghembuskan napas yang terakhir. Ketika saya doakan, dia menghembuskan napas yang terakhir. Lalu saya lihat waktu anak-anaknya menangis berteriak, hati saya semakin hancur dan sedih. Bukan berarti saya penyebab kematian, namun ada ya karena penyakit ini dan itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Namun dalam kondisi-kondisi seperti itu, apakah kita orang-orang percaya ini yakin seperti yang Yesus lakukan, bangun, angkatlah tilammu dan berjalanlah? Hanya Yesus yang dapat melakukan itu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kalau bicara tentang pengampunan teorinya, orang Yahudi paling jago, ahli Taurat paling jago. Mereka berkhotbah kok di bait Allah, mereka menyampaikan firman kok mengenai pengampunan. Bawa, kalau kamu melakukan dosa, bawa korban bakaran, maka kami akan mempersembahkan kepada Tuhan, dosamu diampuni. Tetapi ketika ahli Taurat itu keluar berjumpa dengan umat yang lainnya, ketika ada umat yang sakit, mereka ragu dan tidak berani mengatakan, bangun, angkat tilammu dan berjalan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Lalu di ayat yang ke-10 dikatakan, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Kali ini langsung Yesus spontan mengatakan kepada ahli Taurat itu. Kalau tadi Yesus mengatakan secara pasif di awal, Allah mengampuni orang yang lumpuh ini. Tetapi Yesus di ayat yang 10 sekarang masuk kepada sesuatu yang aktif. Yesus mengatakan, tetapi supaya kamu tahu ahli-ahli Taurat, bahwa di dunia ini anak manusia pun, yaitu merujuk kepada Yesus Kristus, berkuasa mengampuni dosa. Berkuasa mengampuni dosa. Lalu berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangun, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun,
segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Semua orang-orang yang ada di situ yang berkerumun, yang melihat keajaiban yang Yesus lakukan kepada orang lumpuh itu, mengatakan, yang begini belum pernah kita lihat. Yang begini belum pernah kita lihat. Lalu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat sampai di akhir cerita ini, orang-orang yang berkerumun itu tidak sadar dan tidak mau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka hanya takjub. Mereka hanya terheran-heran akan mujizat Tuhan. Tapi mereka tidak mau membuka hati untuk menerima Tuhan Yesus. Mereka hanya takjub, mereka hanya heran semata. Tapi mereka tidak mau membuka hatinya untuk Tuhan. Nah, sekarang bagi kita orang-orang percaya, orang-orang tebusan Allah, penting bagi kita, kalau hari ini kita melihat banyak keajaiban-keajaiban Tuhan yang Tuhan kerjakan atas hidup kita, banyak hal-hal yang luar biasa, banyak mujizat yang kita terima. Jangan kita hanya tercengang, jangan kita hanya terheran-heran akan keajaiban Tuhan itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang menjadi pertanyaannya dalam hidup kita hari ini adalah bagaimana supaya keheranan kita, bagaimana supaya ketakjuban kita kepada Kristus menjadi nyata dan sempurna dalam hidup kita. Itu penting. Jadi kita tidak hanya mengagumi Yesus karena mujizatnya, tetapi kita mau menerima Yesus Kristus secara pribadi dalam hidup kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada dua hal yang kita pelajari. Bagaimana supaya keheranan kita, bagaimana supaya ketakjuban kita kepada Kristus menjadi nyata dan sempurna dalam hidup kita. Yang pertama, kita harus sadar dan mengakui bahwa Yesus Kristus satu-satunya Tuhan yang hidup dan berkuasa. Di dalam Markus pasal yang pertama kita melihat bahwa Markus dalam tulisannya memperkenalkan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Markus yang pertama kita melihat ayat yang pertama, inilah permulaan Injil Allah tentang Yesus Kristus anak Allah, seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Lalu Injil Markus yang pertama ayat yang ke-11, lalu terdengarlah suara dari surga, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Di dalam Markus pertama ini kita melihat Markus sebagai murid Tuhan dalam tulisannya memperkenalkan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Bahkan di dalam Filipi 2 ayat 10 dan 11 dikatakan, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan segala yang ada di atas bumi dan segala yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Kalau kita mengakui dan sadar bahwa Yesus Kristus satu-satunya Tuhan yang hidup dalam hidup kita dan berkuasa, maka Bapak Ibu, ketika kita melihat keajaiban yang Tuhan Yesus Kristus lakukan, kita tidak hanya terheran-heran yang semata, tetapi kita percaya bahwa sungguh-sungguh Allah itu dapat melakukan apapun dalam hidup kita. Allah sungguh-sungguh dapat melakukan hal yang luar biasa di dalam hidup kita. Bahkan kita melihat lagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita nanti membaca di Markus 7 ayat 24 sampai 25, dikatakan tentang pengakuan seorang wanita Yunani bangsa Sirofenisia mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Pada waktu itu kita tahu ada seorang wanita Sirofenisia yang anak perempuannya kerasukan setan pada waktu itu. Namun pada waktu itu ketika dia memohon pertolongan kepada Tuhan, dia mengatakan kepada Tuhan Yesus, "Ya Tuhan." Dia tahu padahal dia bukan orang Yahudi. Dia orang di luar Yahudi. Dia orang non-Yahudi, dia orang Yunani. Bagi orang Yahudi, setiap orang yang di luar Yahudi itu bukanlah umat Tuhan. Namun kita lihat orang yang di luar umat Tuhan pun mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itu yang pertama. Bagaimana supaya keheranan kita, jadi supaya jangan kita mengatakan yang begini belum pernah kita lihat, tapi kita tidak percaya akan kuasa Tuhan Yesus. Itu sangat mengerikan Bapak Ibu. Kita takjub selama ini akan karya Tuhan yang besar dalam hidup kita. Namun ketika badai kehidupan menerpa kita, kita bimbang.
kita terombang-ambing, kita sepertinya putus asa, kita stagnan, kita tidak bisa lagi bergerak, sepertinya kita mati arah, kehilangan arah. Hal itu terjadi karena apa? Karena kita hanya takjub kepada mujizat yang Yesus lakukan, namun kita tidak sadar dan tidak mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau kita sadar dan mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, maka Bapak Ibu, baik mujizat yang kita terima ataupun persoalan yang kita hadapi, kita selalu percaya bahwa Yesus beserta dengan hidup kita. Amin. Yesus beserta dengan hidup kita. Namun ibaratnya kalau kita hanya terheran-heran melihat keajaiban Tuhan, itu sama saja kosong Bapak Ibu. Kita tidak percaya kepada Dia, itu kosong. Makanya penting sekali kalau kita takjub dan melihat dan mengatakan yang begini belum pernah aku lihat. Pada saat yang sama kita harus sadar dan mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan yang hidup satu-satunya dan yang berkuasa. Yang kedua, bagaimana supaya keheranan kita dan ketakjuban kita kepada Kristus menjadi nyata dan sempurna dalam hidup kita. Yang kedua, kita harus mengenal Kristus melalui salib. Ini penting. Kita harus mengenal Kristus melalui salib. Supaya kita jangan hanya mengatakan yang begini belum pernah aku lihat. Namun kita tidak mengenal Kristus melalui salib. Itu akan sama saja kosong Bapak Ibu. Tidak ada artinya, tidak ada gunanya. Nanti kita seperti orang-orang yang hanya berkerumun. Hanya mengatakan yang begini belum pernah aku lihat. Namun setelah itu mereka tidak tahu kemana arah hidupnya. Mereka kehilangan arah. Namun kita semua yang hadir hari ini, kita semua orang-orang yang memiliki pengharapan, amin, yang memiliki arah yang jelas dan tujuan yang jelas di dalam Yesus Kristus. Jadi kita harus mengenal Yesus Kristus melalui salib. Kita mengenal Kristus bukan karena kita banyak-banyak memberikan persembahan bagi Tuhan. Kita mengenal Kristus bukan karena kita rajin beribadah, bukan karena kita melayani. Okelah kalaupun itu terjadi. Namun sebenarnya yang lebih esensi, kita mengenal Kristus melalui salib. Kita mengenal Kristus melalui salib. Karena apa Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan? Karena perjumpaan kita dengan Kristus pada peristiwa saliblah yang akan mengubahkan semua paradigma dan cara pandang kita. Sehingga menjadi sebuah paradigma dan cara pandang yang benar seperti yang Kristus mau. Perjumpaan kita dengan Kristus pada peristiwa saliblah yang akan mengubah semua paradigma dan cara pandang kita menjadi sebuah paradigma dan cara pandang yang benar seperti yang Kristus mau. Kita melihat apa yang Yesus kerjakan di kayu salib itu bukanlah hal yang mudah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Itu adalah sebuah hal yang dahsyat, pengorbanan yang luar biasa yang Yesus Kristus lakukan di kayu salib untuk kita semua. Segala sakit penyakit kita disembuhkan oleh Tuhan melalui peristiwa salib. Segala kejahatan kedagingan kita dihancurkan oleh Tuhan. Semua Tuhan kerjakan dengan baik pada peristiwa salib. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui saliblah kita dapat mengenal Yesus dengan sungguh-sungguh. Bahkan hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jikalau ada di antara kita yang bimbang, yang ragu, tidak ada harapan hari ini, bingung mau kemana, maka firman Tuhan hari ini mendorong kita semua, mari kembali kepada salib Kristus. Amin. Mari kembali kepada salib Kristus. Mari kita tersungkur di bawah salib Kristus itu. Maka percayalah ketika kita tersungkur di bawah salib Kristus, ketika kita kembali kepada akan pengorbanan Kristus yang telah menebus kita di kayu salib, di sana kita akan berjumpa dengan Tuhan. Dan Ia akan membisikkan kepada telinga kita bahwa Yesus sungguh mengasihi kita. Dia akan memberikan kekuatan yang baru di dalam hidup kita. Dia akan menyegarkan jiwa kita. Itu penting Bapak Ibu. Saya pun sebagai hamba Tuhan seringkali mengalami kebosanan karena rutinitas yang setiap hari saya lakukan. Kunjungin jemaat ini aja Tuhan. Namun ketika saya rasakan seperti itu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya datang kepada salib Kristus. Saya kembali, saya mengingat akan pengorbanan Kristus yang telah tercurah di kayu salib untuk menebus saya,
untuk mengubah semua pikiran saya dan hati saya sehingga menjadi hati dan pikiran yang seperti Tuhan Yesus. Itu penting Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Sehingga kita lihat nanti Bapak Ibu, karena tidak ada Bapak Ibu mujizat tanpa salib itu sia-sia. Namun kalau kita sudah berjumpa dengan Yesus Kristus di salib, maka mujizat itu secara otomatis akan mengikuti kehidupan kita semua. Akan mengikuti kehidupan kita semua orang-orang yang percaya. Dua hal yang kita pelajari hari ini Bapak Ibu, supaya kita tidak hanya mengatakan yang begini belum pernah aku lihat. Supaya kita jangan hanya mengatakan takjub semata, hanya terheran-heran semata saja. Namun supaya Bapak Ibu kita sungguh-sungguh mengalami Tuhan, mengalami mujizatnya dalam hidup kita. Kita harus sadar dan mengakui bahwa Yesus Kristus satu-satunya Tuhan yang hidup dan berkuasa. Dan yang kedua, kita harus mengenal Yesus Kristus melalui salib. Ini dua hal yang penting kita lakukan. Supaya kita tidak hanya terheran-heran, lalu seperti orang yang ada diceritakan di dalam Markus, mereka berkerumun setelah mereka terheran-heran, mereka pergi tidak tahu arah, kehilangan arah, tidak ada tujuan hidup. Namun Bapak Ibu, kalau ingin memiliki tujuan hidup yang jelas, mari kita sebagai orang-orang percaya, kita boleh takjub kepada apa yang Tuhan lakukan. Kita boleh terheran-heran dan mengatakan yang begini belum pernah aku lihat. Namun pada saat yang bersamaan kita harus mengakui, kita harus sadar bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan yang hidup dan berkuasa dalam hidup kita. Dan yang terakhir, kita harus mengenal Dia melalui peristiwa salib. Kalau kita mengenal Dia dalam peristiwa salib, maka apapun Bapak Ibu, apa yang kita inginkan dalam hidup kita ini, Tuhan akan limpahkan dengan berkat yang melimpah. Tuhan akan curahkan dengan berkat yang melimpah dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Dan sekali lagi firman Tuhan mengingatkan kita, kalau ada di antara kita hari ini yang lemah, yang ragu, yang tidak tahu arah, seperti tidak ada pengharapan, mari kembali kepada salib Kristus. Mari kita kembali kepada salib itu. Kita berjumpa dengan Tuhan supaya di situ kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Ketika kita membangun hubungan yang intim, kita semakin jatuh cinta dengan Tuhan dalam perjumpaan itu, maka percayalah mujizat-mujizat akan mengikuti hidup kita semua. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kami pada saat sore hari ini. Kami bersyukur oleh karena kebenaran firman Tuhan, supaya kami tidak menjadi Tuhan orang-orang yang berkerumun yang banyak seperti yang dikisahkan di dalam Injil Markus 2 ini Tuhan, yang hanya terheran-heran namun setelah itu mereka kehilangan arah, tidak tahu Tuhan tujuan hidupnya. Kami tidak mau yang seperti itu Tuhan. Kami boleh bersyukur atas kebaikan Tuhan kepada kami. Kami boleh takjub dan heran akan perbuatan Tuhan dalam hidup kami. Namun di saat yang bersamaan kami harus sadar dan mengakui bahwa Engkau adalah Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan yang berkuasa dan yang hidup. Dan kami percaya ya Tuhan, kami harus benar-benar sungguh-sungguh mengenal Engkau melalui salib. Karena ketika kami mengenal Engkau dalam peristiwa salib itu, hidup kami, jiwa kami disegarkan kembali oleh Tuhan. Kami mendapat kekuatan yang baru dari Tuhan. Iman kami semakin diteguhkan oleh Tuhan. Materaikan firman ini Tuhan dalam setiap hati kami. Kami tahu ada hal yang luar biasa yang Tuhan kerjakan hari ini kepada kami semua. Terpujilah Engkau Allah kami yang baik. Di dalam nama Yesus Kristus, inilah hidup kami persembahkan kepada Tuhan. Haleluya. Amin.